warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azikin Hasmurah, Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo, Angkatan 2019. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Indikator Pencemaran Udara Berdasarkan Jumlah Kendaraan dan Kondisi Iklim, Studi di Wilayah Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Baik, adapun penulis yaitu Irma Dita Kurniawati, Ulfa Nurulita, dan Mifbahudin, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang. Bagian pendahuluan, menurut WHO menyatakan bahwa pencemaran udara merupakan risiko gangguan kesehatan terbesar di dunia. Diperkirakan data tahun 2016 sekitar 6,5 juta orang meninggal tiap tahun akibat paparan polusi udara. Pencemaran udara di Indonesia mengakibatkan 16.000 kematian setiap tahunnya. 1 dari 10 orang menderita saluran pernafasan atas dan 1 dari 10 anak menderita asma. Kemudian, pencemaran udara di perkotaan merupakan permasalahan yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2016 mencapai 124.215 unit, naik 10 bahkan sampai 15%. Jumlah kendaraan meningkat 6 juta unit setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kendaraan pada tahun 2016 yaitu 68.839.341 unit. Pada faktor penyebab, pencemaran udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor iklim. Kondisi ini, suhu udara yang tinggi akan menyebabkan bahan pencemar dalam udara berbentuk partikel menjadi kering dan ringan sehingga bertahan lebih lama di udara. Kemudian, sumber pencemaran udara disebabkan oleh bertambahnya aktivitas manusia yang menghasilkan polutan. Salah satunya adalah pembangunan kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang kendaraan adalah CO. Tingginya tingkat konsentrasi karbon monoksida atau CO dapat menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara dan kelembapan udara di bumi. Kemudian pada metode penelitian, jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan peningkatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Waktu pengukuran dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 sampai 15 Mei 2017 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan karena pada jam 7 waktu Indonesia Barat merupakan hari sibuk kerja. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu jumlah kendaraan Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang, sedangkan data sekunder berupa data jumlah kendaraan dan profil Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Adapun hasil penelitian yang pertama, hubungan jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida. Yang kedua, hubungan suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Yang ketiga, hubungan kelembaban udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Dan yang keempat, hubungan kecepatan angin dengan konsentrasi karbon monoksida. Pada hubungan jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida, hasil uji menunjukkan ada hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Hal ini dikarenakan kendaraan di Terminal Mangkang berhenti menunggu penumpang dan menghidupkan mesin kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Pada proses pembakaran yang tidak sempurna akan berbentuk karbon monoksida. Dengan demikian ada hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida. Kemudian hubungan suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Suhu udara di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang mendominasi suhu rendah, yaitu 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Suhu udara yang rendah menyebabkan bahan pencemar tidak dapat menyebar, sehingga bahan pencemar dan konsentrasi menjadi tinggi. Selanjutnya, hubungan kelembapan udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan ada hubungan antara kelembapan udara dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Hal ini dimungkinkan karena pada penelitian data kelembapan tidak ada variasinya. Artinya semua titik pengukur 100% mempunyai kelembapan dalam kategori yang sama yaitu tinggi. Dalam keadaan kelembapan udara tinggi, kandungan uap air di udara tinggi dan mempunyai sifat menyerap ada di udara mengalami penguapan.
Kemudian, hubungan kecepatan angin dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara kecepatan angin dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang. Dalam keadaan angin yang tenang, angin yang bertiup lemah, polutan akan mencari tempat tersebut. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara pada suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya energi panas matahari di permukaan bumi. Kemudian adalah kesimpulan. Sebagian besar jumlah kendaraan di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang adalah tidak padat sebesar 13 atau 65,0%. Kemudian, sebagian besar suhu udara di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang adalah rendah sebesar 11 atau 55,0%. Kemudian, sebagian besar kelembapan udara di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang adalah tinggi sebesar 20 atau 100%. Sebagian besar kecepatan angin di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang adalah tenang sebesar 20 atau 100%. Konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang disyarat sebesar 20 atau 100%. Ada hubungan jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Selatan. Kemudian, tidak ada hubungan suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangkaron Semarang. Tidak ada hubungan suhu udara kemudian tidak ada hubungan kecepatan angin dengan karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Pangkaron Semarang. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.